Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penerangan kelompok closed loop dari MATLAB yang beranggotakan saya sendiri Abdul Mustafir. Saya Muhammad Rahman Syah. Saya Raffi Nauha. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS yang sudah kami buat. Berikut videonya. Pada alat penerangan ini menggunakan sistem closed loop yang di dalamnya terdapat modul Arduino, MOSFET, dan modul sensor Lux BH1750. Arduino dan LabVIEW berperan sebagai penengah data closed loop, data PID, dan data PWM untuk mengatur keterangan lampu. MOSFET sebagai pengatur terang dan redupnya lampu. Setelah itu, lampu sebagai output dari PWM ini. Jika PWM rendah, maka lampu akan redup dan sebaliknya. Selanjutnya, sensor Lux BH1750 yang berlaku sebagai feedback, yang nantinya feedback tersebut akan dibandingkan dengan reference yang diinput melalui LabVIEW nantinya, dan diolah kembali agar nilai Lux mencapai nilai reference yang telah diinput sebelumnya. Proses ini akan berulang terus-menerus, maka dari itu sistem ini disebut sistem closed loop. Selanjutnya, penjelasan flowchart. Pertama, kita akan memulai program. Setelah program dimulai, user diminta untuk memasukkan nilai reference Lux, K, TI, dan TD yang telah dihitung atau ditetapkan. Setelah nilai dimasukkan, maka program akan menghitung nilai KP, KI, dan KD ke dalam bentuk diskrit. Selanjutnya program akan menghitung error untuk PID. Selanjutnya menghitung PWM gain yang berlaku sebagai proporsional. PWM integrator berlaku sebagai integral dan PWM diff sebagai diferensial. Setelah itu dihitung PWM totalnya untuk dikirim ke MOSFET dan menyalakan lampu. Setelah lampu menyala, maka sensor Lux akan membaca nilai Lux dari nyala lampu. Terakhir, nilai Lux akan disesuaikan dengan reference. Melalui terang atau redupnya lampu. Jika nilai Lux belum sesuai dengan reference, maka program ini akan kembali menghitung error lagi. Kembali ke atas ini. Baik, kita akan masuk pada perhitungan PID dengan MATLAB. Pertama-tama di sini saya sudah mendapatkan data dari sistem open loopnya terlebih dahulu, dari sistem penerangan yang sudah dibuat. Ini merupakan output dari log sensor, ini merupakan PWM dari MOSFET, dan ini merupakan data time sampling yang didapatkan dari LabVIEW. Selanjutnya pada MATLAB, pertama-tama yaitu membuka new script, lalu mengetikkan seperti ini, mengetik script seperti ini. Di dalam kurung ini berisi lokasi file CSV atau Excel ini. Cara gampangnya itu melihat properties dari Excel. Gunakan lalu ketikkan nama file CSV tadi, yaitu adil3 .csv. Selanjutnya mendeklarasikan CSV tersebut ke dalam bentuk matriks. Di sini juga menggunakan lokasi file CSV dari output sistem open loop yang sudah diambil.
lalu run section. Jika sudah keluar nilai seperti ini, maka selanjutnya adalah membuat script lagi dengan memisahkan setiap komponen input, output, dan time samplingnya, dimana input tadi berada pada row 3 dengan menggunakan script seperti ini. Output pada row 2 dan time sampling pada row 4. Jika sudah di run section, maka akan muncul pada workspace input, M-nya ini read table dalam bentuk matrix, lalu OPTS ini merupakan output keseluruhan dari data CSV, lalu output ini hanya menampilkan data output dari logs, input hanya menampilkan data input dari PWM yang dimasukkan, lalu time sampling hanyalah nilai time sampling yang didapat dari lab view. Setelah sudah terimport ke dalam workspace, lalu selanjutnya adalah membuka system identification. Pada sistem identification ini, pertama buka time domain data, lalu input dimasukkan dengan workspace input sesuai dengan nama yang ada di sini. Sample time yaitu menggunakan ini disesuaikan namanya dengan input dan output pada workspace, maka lalu klik import. Setelah diklik import, maka akan muncul data seperti ini. Ini grafik dari output logs yang didapatkan pada saat menjalankan program open loop, dan ini inputnya berupa PWM, jadi 160 PWM. Selanjutnya itu menentukan zero pulse dari sistem open loop ini. Pertama kita coba dengan pulse 2 dan 1. Untuk penentuan zero pulse ini ditentukan terus menerus secara naik dengan perlahan-lahan. Lalu lihat model outputnya. Di sini best fitsnya sudah 94%, dimana seharusnya di atas 75% itu sudah bagus. Jadi langsung saja ke dalam Simulink. Baik, jika sudah menemukan zero pulse dengan best fit terbaik, maka selanjutnya membuka model ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu ekspor data model ini akan masuk ke dalam workspace, yaitu dalam nama workspace-nya TF1. Selanjutnya pada Simulink kita akan membuat sistem open loop-nya terlebih dahulu.
Pertama kita mencari step untuk sebagai inputnya. Lalu mencari transfer function, block transfer function untuk memasukkan nilai numerator dan denumerator yang sudah tadi diekspor. Lalu membuka scope, mencari scope untuk melihat hasil outputnya, lalu dihubungkan. Di sini initial value dan final value dimasuk. Initial value yaitu input awal, yaitu 0 PWM 0, lalu final value nya PWM nya 160. Lalu menggunakan sample time yang berada pada Excel. Lalu klik apply. Oke. Selanjutnya run terlebih dahulu untuk melihat output dari open loop ini. Jika sudah, maka klik 2 kali pada scope. Akan muncul grafik seperti ini. Selanjutnya pada sistem open loop, kita langsung mengcopy saja dari yang pada sistem closed loop, kita akan mengcopy saja dari sistem ini. Pada sistem closed loop ini ditambahkan dengan blok PID untuk mencari nilai PID-nya, lalu ditambahkan dengan blok subtract yang nantinya nilai dari sensor lux akan dibandingkan dengan nilai error ya, akan dihitung hingga mendapat set point yang diinginkan. Maaf sebelumnya, seharusnya memasukkan nilai numerator dan denumerator dari sini. Numerator ini kita copy, langsung di copy saja, lalu denumeratornya juga di copy saja dari sini. Lalu apply. Jika sudah, ini diganti terlebih dahulu dengan ini. Jika sudah, maka buka blok PID controller, lalu pilih ideal, klik apply, lalu pada select tuning method ini menggunakan pilihan transfer function base PID tuner app, lalu klik tune. Nah, jika sudah, nanti
akan muncul grafik seperti ini, yaitu merupakan grafik yang sudah dapat parameter K, TI dan TD-nya, yaitu di sini. Jika sudah ditemukan, maka nantinya tinggal dimasukkan ke dalam program review-nya, yang nantinya di program review dan Arduino akan diolah sedemikian rupa untuk mencapai closed loop. Oke, selanjutnya ini merupakan blok diagram pada struktur case ini. Terdapat beberapa hal yang dapat terkontrol, yaitu nilai K, TI, dan TD yang telah dihitung pada MATLAB sebelumnya. Selanjutnya nilai K, TI, TD ini nantinya akan terkirim dalam bentuk KP, KI, dan KD discrete. Sedangkan pada reference merupakan set point yang diinginkan oleh user untuk menetapkan nyala lampu berdasarkan nilai lux yang diinginkan. Keempat data ini karena menggunakan structure case, maka data yang terkirim satu kali setiap penekanan tombol kirim. Lalu di sini merupakan concatenate string, digunakan untuk mengirim data dan menyusun serta menyatukan data antara reference, KP, KI, dan KD ke dalam Arduino sesuai dengan format pada Arduino yang telah ditetapkan. Terus blok ini digunakan untuk membaca nilai yang didapatkan dari komunikasi serial Arduino. Blok ini bernama scan from string. Selain itu, blok ini juga digunakan untuk memisahkan data dari Arduino yang tadinya masih menyatu seperti pada constraint string di atas menjadi data numerik satu persatu. Lanjut, blok ini digunakan untuk melakukan komunikasi serial dengan Arduino, di mana visa resource name nantinya diisi sesuai dengan COM Arduino yang terhubung dan baud rate disesuaikan dengan program yang sudah terupload pada Arduino. Pada gambar ini, blok ini terdapat visa read di mana itu berguna sebagai pembaca data dari Arduino, dan visa write digunakan untuk mengirim data ke Arduino. Pada saat melakukan komunikasi serial, Arduino menggunakan LabVIEW. Harus dipastikan serial monitor pada software Arduino IDE tidak sedang berjalan. Lanjut, gambar ini, blok gambar yang ini merupakan blok untuk mendapatkan time sampling, di mana menggunakan blok high resolution relative seconds, di mana data waktu per loop dari blok ini akan dibandingkan dengan data waktu per loop sebelumnya, maka didapatkan time sampling. Lanjut, ini digunakan untuk memfilter output sensor logs sehingga output menjadi lebih stabil. Untuk filter ini sebenarnya lebih disarankan jika inputnya merupakan data double, karena dalam pembuatan video ini kami hanya ingin pembacaan sensor lebih stabil, maka kita lanjutkan tanpa data double. Lalu yang ini merupakan build array dan write to spreadsheet, di mana sebelum masuk ke build array, data yang masuk merupakan data index, sehingga setiap data index yang masuk ke dalam build array, maka data ini akan berada di baris baru nanti di spreadsheet. Build array digunakan untuk menampilkan semua data dengan berderet ke bawah. Selanjutnya, write to spreadsheet digunakan untuk menyimpan data yang masuk ke dalam build array ke spreadsheet. Dalam hal ini, data yang masuk adalah time sampling, reference, nilai lux, dan nilai PM total. Baik, ini adalah coding Arduino-nya.
pada baris 36 untuk mendeklarasi sensor value untuk nilai dari sensor lux BH1750. Di baris 37 digunakan untuk regresi dari kalibrasi sensor lux BH1750 dengan lux meter. Pada baris 39 untuk mendeklarasi target lux sama dengan data 3. Baris 40 untuk mendeklarasi KP sama dengan data 4. Baris 41 mendeklarasi KI sama dengan data 5. Baris 42 mendeklarasi KD sama dengan data 6. Di baris 43 digunakan untuk menghitung selisih antara nilai target atau target lux dengan nilai saat ini dari sensor cahaya atau lux meter. Di baris 45 itu digunakan untuk menghitung komponen proporsional dari kontrol PID. Garis 46 adalah variabel untuk menyimpan jumlah kesalahan atau dalam kurung integral. Di baris 47 digunakan untuk menghitung komponen integral dari kontrol PID. Di baris 48 digunakan untuk selisih antara kesalahan saat ini dengan kesalahan pada iterasi sebelumnya. Di baris 49 menghitung komponen derivatif dari kontrol PID. Di baris 52 digunakan untuk menghitung nilai akhir dari kontrol PID yang merupakan jumlah dari komponen proporsional, integral, dan derivatif. Di baris 55 menggunakan fungsi constraint untuk memastikan bahwa nilai PWM total berada dalam batas yang diinginkan, PWM min hingga PWM max. Di baris 58 itu untuk mendeklarasikan bahwa tanda lebih dari itu adalah PWM total atau data 1 adalah PWM total. Baris 60 data 2 adalah lux meter. Untuk di baris 58 itu untuk mengindikasikan PWM total. Di baris 60 untuk mengindikasikan lux meter. Di baris 62 itu untuk mengindikasikan target lux. Di baris 64 untuk mengindikasikan KP. Di baris 66 untuk mengindikasikan KI, dan di baris 68 digunakan untuk mengindikasikan KD. Berikut adalah simulasi dari alat penerangan dengan sensor lux BH1750 dengan sistem closed loop dan kontrol PID. Berikut merupakan PID dari MATLAB yang sudah kami dapatkan, yaitu untuk K-nya itu 0,2554 dan I-nya itu 0,752. Selanjutnya simulasi pada LabVIEW. Di sini luxnya masih menunjukkan nilai 0. Lalu kita memasukkan reference atau set point yang ingin kita samakan sensor luxnya. Jadi lampu menyesuaikan dengan sensor lux. Untuk K-nya tadi 0,2554. Lalu TI-nya 0,7025. Selanjutnya klik kirim. Terlihat di sini lihat nilai lux meternya akan diusahakan menyesuaikan dengan set point yang telah dimasukkan tadi pada kolom reference.
Selanjutnya kami akan mencoba merubah referensinya menjadi 100. Terlihat bahwa nilai lux meter akan menyesuaikan seperti set point atau reference yang kita masukkan. Selanjutnya kami akan mencoba lux meter ditutup oleh sebuah benda atau kertas. Di sini terlihat PWM-nya semakin tinggi karena dia berusaha untuk menyesuaikan nilai reference. Dan di sini nilai lux meternya belum bertambah dikarenakan sensor luxnya tertutup.